Biasa aja kan. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo Tribuners, selamat datang kembali di episode ke-11. Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, salam jumpa ya. Senang sekali saya Ajeng Hatalea dan rekan saya Stefani Manuhutu. kita kembali menyapa tentunya di program Tribun Tribun Ambon Ambon Podcast. Ini tentunya spesial TAP redaksi ya, ulasan sepekan. Kali ini kita akan menghadirkan informasi, mengulas kembali berita-berita yang sudah tayang di portal kami www.tribunambon.com. Siapa tahu di antara Tribuners mungkin saja ada yang melewatkan sejumlah informasi atau kejadian peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Nah, sejumlah informasi ini sudah kami rangkum di Tribun Ambon Podcast untuk ulasan sepekan. Baik Fani ya, rekan Fani ya, Stefani. Banyak Iya, banget rekan namanya di sini. Stefani, sebelum kita melaju ke sejumlah informasi yang sudah kita list di sini ya, kita mau menyapa Tribuners dulu, silahkan. Halo Tribuners, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan saya dan juga Iya, jadi rekan Stefani, kalau Tribuners yang pengen ya membagi sejumlah informasi di 11 kabupaten kota, terutama untuk yang tidak bisa kami jangkau nih Iya, benar. di daerah-daerah ya, itu boleh saja mengirimkan informasinya di DM ataupun di Messenger ya, sosmed kami. Nanti akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan jurnalis kami yes. untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Pastinya. Ya, kita akan ke peristiwa tentunya ya, Stefania, yang sebelumnya ya, Tribuners, seperti yang kita tahu juga rekan Stefania bahwa ada dua kelompok di Kota Tual ya, Provinsi Maluku terlibat bentrok pada 31 Januari 2023 lalu. Dari malam hingga pagi tuh di tanggal 1 Februari 2023. Dan akibat bentrokan itu, informasi yang kami rangkum ada 33 warga yang terluka, juga sejumlah rumah yang dibakar oleh massa ya. Situasi terkininya seperti apa, rekan Stefani? Iya, baik. Situasi terkini Polda Maluku sudah memastikan bahwa keamanan Kota Tual telah kondusif usai bentrok yang sempat terjadi kemarin. Dan menurut Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rom Ohoirat, juga mengatakan bahwa aktivitas warga Kota Tual sudah berjalan seperti biasa. Personal keamanan juga sudah telah membersihkan jalan dari blokade yang dibuat warga. Kita juga berharap ya, semoga dari kejadian atau bentrokan yang kemarin, karena memang kita lihat dampaknya sangat luar biasa ya. Banyak rumah yang kemudian dibakar dan banyak warga juga yang terluka akibat senjata tajam yang saat itu dipergunakan. Dengan kejadian ini, saudara-saudara kita yang ada di Kota Tual, Provinsi Maluku ini bisa ditingkatkan lagi ya, persatuan, kesatuan, hidup basudara, hidup berdampingan, agar kita mengurangi gesekan-gesekan seperti itu. Jangan ada lagi pertumpahan darah, jangan ada lagi bentrok, karena kita semua pastinya rekan Stefani juga pengen hidup yang aman dan tentram kan. Benar-benar sekali. Biar kita tidur malam juga nyenyak begitu. Oke, selain peristiwa dari yang terjadi yang kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, Stefania, ini juga ada kasus lagi-lagi nih Yang meresahkan. Ini penyakit masyarakat juga sih sebenarnya. Bahkan di pekan lalu juga kami sempat menghadirkan ya, ada kejadian yang terjadi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kekerasan sexual harassment sih. Yes. Dan kali ini ada yang terjadi di Maluku Tengah. Ya, betul sekali. Seorang pria ya berusia 31 tahun. Kalau berusia 31 tahun ini ya umuran produser kami nih yang ada di belakang layar. Bukan, dia terlalu muda. Ini di salah satu desa, rekan Stefani dan juga Tribuners, di salah satu desa di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah ya, yang dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya Yang berusia 16 tahun, masih muda ya. masih anak-anak
usia remaja. Iya, iya. Sayang sekali ya, seorang seorang laki-laki yang dihadirkan dalam keluarga diharapkan bisa menjadi sosok ayah, justru menjadi predator untuk di lingkungan keluarga itu sendiri. Dan kejadian ini ternyata sudah berlangsung sejak 2019 bulan Mei. Betul, rekan Stefania. Dan 2019 kalau kita hitung mundur hingga 2023 saat ini, Tahun tahun keempat ya. Yes. Itu dilaporkan dari ke kepolisian setempat bahwa terjadinya ada 2 kali kejadian. Iya, benar. Kedua terjadi pada 19 Januari. Baru kemarin. Iya, benar. Kamu percaya nggak dari durasi 2019 ya Gak mungkin ke banget. 2023, Yes. yang mana ada 4 tahun ya, masuk tahun keempat ya. Baru kejadian lagi di 2023. Tidak sangat tidak mungkin kejadiannya cuma 2 kali. Benar. Memang itu sesuai yang dilaporkan ke kepolisian daerah setempat. Namun ini berdasarkan logika kami. Namun lagi-lagi kita berdasarkan oleh data ya Tribuners. Namun kabar baiknya adalah si pelaku predator ini dia sudah ditahan ya oleh kepolisian daerah setempat. Dan pada gelar kasus di beberapa hari lalu, Tribuners, itu sudah diancam dengan undang-undang Pasal yaitu 81 dan Pasal 81 ayat 3 dan ayat 1 tentang apa itu? tentang perlindungan anak menjadi yang tentang perlindungan anak. Di mana pasal ini tuh berkaitan dengan pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002. Dan Panjang ini juga. betul. Dan ini diancam hingga 15 tahun penjara. Kasusnya sudah dilimpahkan ya rekan Stefania ke kejaksaan untuk segera disidangkan karena sudah memenuhi P21. Oke. Semoga benar 15 tahun ya atau bahkan mungkin Maksimum. Iya, kalau menurut saya ya rekan Stefania untuk 15 tahun itu pun sayang gitu untuk Rasanya korban. Karena coba kita hitung ya, hitung usia si korban yang masih 16 tahun. 16 tahun benar sekali. Dan rekan ketika si pelaku ini dipenjara selama 15 tahun maksimal hukuman sesuai yang telah dituduhkan, berarti terhitung dia keluar usia korban masih 31. 31 benar. Dan harus berhadapan dengan predator itu lagi. Namun salah satu hal yang juga menggembirakan ya bagi para korban dan juga keluarga korban kekerasan seksual di Indonesia adalah dengan adanya undang-undang TPS, undang-undang perlindungan terhadap korban kekerasan. Jadi para korban ini nanti akan dilindungi ya kalaupun implementasi undang-undang itu merata sampai ke daerah seperti itu, berarti ada perlindungan terhadap korban, yaitu tidak hanya kasus ini dikawal sampai dengan dipenjarakannya si pelaku, namun korban ini juga akan didampingi begitu sampai dia akan disembuhkan secara mental. Seperti itu. Dan kerugiannya itu pun kerugian baik, kerugian finansial juga itu ditanggung oleh negara. Semoga implementasinya merata ya. Iya. Oke. Selanjutnya ada yang main hakim sendiri. Bukan cuman perempuan ternyata, Ya. perempuan dan anak. Tapi di Saparua ternyata juga ada seorang kakek yang dianiaya. Oleh pemuda ya di Yes. Saparua ya, dan akhirnya dipolisikan oleh keluarga korban. Tahu nggak fakta yang tidak disebutkan secara
tertulis dalam laporannya itu bahwa si korban dan juga si pelaku ini ada juga hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Iya, dan kami mengambil informasi dari pihak keluarga bahwa pelaku ini memang tidak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap satu orang saja, ada juga korban-korbannya. Jadi kali ini tuh ingin memberikan efek jera aja gitu, efek jera ya sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu penganiayaan, yaitu pelakunya. Pelakunya sekarang sudah dilaporkan dan kemudian masuk ke polsek setempat ya. Berkat laporan yang diterima oleh Bribda Rizky Retop. Korban ini bernama Peters dan kalau diceritakan kronologinya ternyata awalnya terduga memotong dahan pohon. Kemudian menimpa siaran kabel korban. Kemudian korbannya marah dan mendengar itu membantah dan melakukan cacian. Pemudanya melakukan cacian kepada sang korban. Kemudian keluarga korban dilaporkan ke polsek setempat. Oke, berarti bukan cuma penganiayaan tapi ada juga cacian di situ sebelum dia melakukan aksinya ya. Oke. Saat dikonfirmasi Tribuners oleh tribunambon.com, Kapolsek Saparua AKP Jacob Walalayo mengaku masalah yang dimaksud atau laporan dimaksud kini masih dalam tahap penyelidikan. Oke, kita akan menantikan perkembangan penyelesaian kasusnya seperti apa di Polsek Saparua. Baik Tribuners, lagi-lagi pembahasan ini tidak pernah lewat ya, tidak pernah kita skip di setiap ulasan sepekan begitu ya, karena seperti yang kita tahu rekan Stefania bahwa 2024 yang mana setahun lagi dalam setahun lagi nih ya, kita akan ada di pesta demokrasi yang mana sekarang tuh udah pentahapan lah ya, tahapan pemilu 2024 itu sudah dijalankan oleh baik KPU maupun Bawaslu. Setahu kami juga saat ini masih dilakukan perekrutan ya untuk Pantarlih dan perkembangannya seperti apa. Coba kita lihat dulu, ada berita politik nih Tribuners. Dari PKS yang secara nasional Tribuners sudah menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan melaju di pemilihan presiden 2024. Nah, Anies Baswedan ini akhirnya memperoleh tiket nih untuk menuju ke pemilihan presiden 2024 Tribuners. Hal ini dengan adanya dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang melenggangkan pencalonan Anies di Pilpres 2024. Yes, meski belum secara resmi deklarasinya, namun sikap tersebut telah tersampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman usai bertemu dengan Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri di Istanbul, Turki pada Januari kemarin. Betul sekali. Dan pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Syaiqo dan perwakilan Anies di tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan Sudirman Said tersebut dihelat ya setelah demokrasi secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu Tribuners. Kendati telah menyatakan dukungannya kepada Anies, namun sikap resmi PKS secara organisatoris baru akan disampaikan kepada publik di rapat PKS pada 24 Februari 2023 mendatang. Jadi kita nantikan aja apakah memang yang sudah digaungkan itu akan secara resmi pula disampaikan ataukah tidak. Oke, namun menurut Sohibul pernyataan itu bisa saja disampaikan lebih cepat oleh Salim Segaf dan Ahmad Syaiqo ketika nanti tiba di tanah air pada tanggal 3 Februari. Kemarin berarti ya. Oke, tapi kita belum dengar nih. Oke. Iya, kita dari nasional kita mengerucut ke daerah dong, ada apa aja tuh? Ini kita punya Sekretaris DPD
Partai Golongan Karya Maluku Tengah, Hasan Al-Katiri, yang optimis banget Golkar menang pada Pileg 2024 mendatang. Memang di minggu ini tuh ada beberapa partai yang sudah mengemukakan optimisme mereka untuk bisa menang nanti di Pileg 2024 ya rekan Fani. Iya benar. Mhm. Dikatakan dalam berita tribunambon.com bahwa Golkar Maluku Tengah bakal mengembalikan kursi pimpinan DPRD yang sempat hilang karena kurang dalam perolehan kursi pada Pileg 2019. Golkar juga diketahui kehilangan kursi pimpinan DPRD sebagai wakil ketua pada Pileg 2019 lalu. Nah, posisi Golkar pun digantikan oleh Partai Nasdem Tribuners yang sekali tembus kursi pimpinan langsung pegang palu lembaga legislatif di Kabupaten Maluku Tengah. Oke, untuk mengejar target tersebut maka pihak dari Golkar menggerakkan semua kekuatan partai hingga ke tingkat ranting maupun di desa-desa. Ya, rekan Stefani dan juga Tribuners, selain dari Partai Golkar, ternyata ada juga Partai Garuda Maluku yang sudah optimis nih mau maju. Optimis semua. Yes, mereka memang harus optimis, Stefania, karena memang banyak partai yang sudah lolos verifikasi di KPU melaju ke 2024 ini, dan banyak sekali di antara hampir semua di antara mereka yang mengejar ya palu pimpinan DPRD di daerah masing-masing, khususnya juga di Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Yang kemarin di pekan lalu ada Gerindra yang sudah siap menarik palu dari Golkar ya di Kota Ambon. Kita lihat aja pesta demokrasi mendatang. Namun untuk 6 daerah pemilihan ya akan menjadi incaran semua partai politik di Kabupaten Maluku Tengah, tak terkecuali Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Ya, benar. Partai ini ternyata diketahui belum mendapat keberuntungan di Pesta Demokrasi 2019 tahun lalu ya, beberapa tahun lalu, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk selalu optimis, optimis di tahun yang akan mendatang. Oke, nah artinya tanggal berapa dapil saja yang belum terisi ya kuota bacaleknya. Ini ada beberapa daerah kuota bacalek yang belum terisi ya, seperti Dapil 4, Dapil 5, Dapil 6 yang kuotanya masih 50%, sementara Dapil 1, 2, dan Dapil 3 sudah terisi penuh. Okay. Politik berita politik ini belakangan memang lagi rame dari Kabupaten Maluku Tengah ya. Kota Ambon apa kabar? Kader-kadernya mana nih? Coba biar tribunambon.com juga bisa mengulas dari partai-partai lain juga. Saya yakin bahwa di pesta politik kali ini banyak anak-anak milenial juga yang turut ya menjadi bagian daripada partai-partai ini, karena memang ketua-ketua partainya pun kami saat kami wawancarai mereka targetnya ya salah satunya milenial begitu, untuk bisa tergabung. Kita sudah bisa lihat itu kekuatan para millennials ya, jangan-jangan Gen Z lagi. Oke. Ini masih tentang berita politik ya Tribuners, kita ya bagian daripada politik sih sebenarnya ini. Kalau Tribuners melihat portal kami beberapa hari terakhir ya, pokoknya di pekan ini tuh banyak banget dihebohkan ya dengan pengakuan dugaan penerimaan dana SMI oleh ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Maluku ya, sebanyak 700 juta rupiah oleh Karmite yang merupakan politisi senior ya di Provinsi Maluku. Berita lengkapnya? Berita lengkapnya, Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala ternyata sudah resmi dipolisikan oleh politisi senior PDI Perjuangan Maluku Evert Karmite pada Sabtu kemarin. Resmi mempolisikan ya politisi senior. Oh yes. Resmi mempolisikan. Ntar dikirain kita lagi-lagi nih Aziz yang dipolisikan. Oke. Pada Sabtu kemarin tanggal 4 Februari 2023. Pelaporan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari surat somasi yang ternyata tidak diindahkan oleh Evert Karmite.
Nah, ini memang pada beberapa waktu lalu ya, yang disampaikan oleh Ever Karmite kepada publik ya, terutama kepada wartawan terkait dengan eh, kecipratan dana-dana 700 Iya. juta rupiah dana SMI itu, salah satu dari yang didugakan atau dituduhkan yaitu Aziz Sangkala itu sangat apa ya, kebakaran jenggot begitu ya, sampai mengatakan bahwa itu adalah berita tidak benar. Namun ada pakar hukum juga yang mengungkapkan jika memang apa yang disampaikan oleh Ever Karmite itu adalah sebuah fitnah atau hoax, berarti keduanya baik Aziz Sangkala maupun Lucky Watimuri mempunyai hak untuk bisa memprosesnya secara hukum begitu. Dan langkah ini telah diambil oleh Aziz Sangkala ya melalui kuasa hukumnya, yang mana didahulukan dengan surat somasi, namun karena tidak diindahkan oleh Karmite, mereka langsung melaporkannya ke kepolisian. Ya, kalau kita merunut kembali ya di pernyataannya Karmite itu, dikatakan ya dugaan tersebut mulanya disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Muhammad Marasa Besi, yang mana saat ini menjabat sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah. Namun setelah kami konfirmasi juga kepada Muhammad Marasa Besi di Kabupaten Maluku Tengah, dia menepis persoalan itu dengan mengatakan bahwa itu hoax. Oke, dari daerah kita balik lagi ke Ambon ini karena banyak sekali ya yang kita cover di Ambon. Mengingat kita punya 5 jurnalis ya yang berpos di Kota Ambon saat ini. Dan beberapa jurnalis juga di daerah seperti Seram bagian barat dan juga di Kabupaten Maluku Tengah. Oke, ada apa aja nih yang serba-serbi Kota Ambonnya? Ada berita pertama tentang air bersih nih. Keluhan warga Kebun Cengkeh Ambon tentang sulitnya peroleh air bersih dan kemudian menilai DSA PDAM semena-mena. Iya, sebenarnya sih rekan Stefania, untuk kasus krisis air bersih di Kota Ambon itu banyak banget dikeluhkan oleh masyarakat ya, terutama yang tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Lebih tepatnya seperti di Kebun Cengkeh dan daerah lainnya. Bahkan setelah berita ini naik pun, kalau kita mau menelusuri di postingan tribunambon.com di Instagram, tentunya banyak tuh yang curhat, Tribuners yang curhat bahwa kalau di 2 narasumber yang kami wawancara di berita sebelumnya itu mengatakan mereka air di tempat atau di lokasi mereka itu hanya jalan ketika 3 hingga 5 hari. Parahnya di para Tribuners lainnya itu bisa mencapai 10 hari, bayangkan. Dan ini membuat mereka harus patungan begitu untuk membeli air dari jasa mobil itu. Padahal iuran air yang harus dibayarkan setiap bulannya itu 300 sampai 600. Yes, 300 sampai 600 ribu. Lumayan. Iya, tapi dengan air yang tidak normal seperti itu, kasihan. Kamu bayangkan aja, Stefania, setiap pagi ketika kamu harus ke kantor dan kamu harus stres mikirin air yang belum juga jalan, terpaksa harus ke kantor nggak mandi gitu kan, terus nanti pas balik lagi dari kantor airnya belum jalan. Sorry. Sementara aktivitas kita sebelum tidur itu kan banyak, rutinitas kita sebelum tidur itu kan banyak ya, harus nyuci apa gitu ya. Iya, nyuci piring, nyuci pakaian, belum lagi apa bersih-bersih dan lain segalanya. Tapi kalau kekeringan kayak gitu gimana dong? Jadi ini sebenarnya sudah
sampaikan juga ya keluhan-keluhan ini sampai ke telinga wakil rakyat, dan wakil rakyat sudah mewanti-wanti juga kepada perusahaan baik PDAM dan juga PT Dream Sukses Airlindo atau DSA Kota Ambon untuk lebih serius dalam menangani persoalan air bersih di Kota Ambon ini, Stefania. Semoga bisa lah ya, yuk bisa lah ya. Terutama pemerintah Kota Ambon untuk bisa menekan atau menertibkan para perusahaan ini. Oke. Ada yang menyenangkan lagi nih, satu berita positif yang mungkin bisa ditiru Ditiru nih ya, benar. sama Tribuners lainnya. Kita punya berita tentang mengisi waktu luang saat pensiun, Mahulete raup jutaan rupiah dari sayuran hidroponik. Gimana caranya? Mengakhiri tugas sebagai guru dan kepala sekolah negeri 6 Ambon tak membuat Mahulete kehilangan penghasilan Tribuners. Pasalnya sayuran hidroponik yang ditanamnya sejak pensiun tahun 2020 membuahkan hasil. Pemilik nama Yan Mahulete ini raup untung hingga jutaan rupiah sekali panen. Pak Ian Mahulete ini juga bisa menanam sebanyak 1.300 anakan. Untuk saat ini ada 4 jenis sayuran yang dibudidayakan dengan Apa metode hidroponik. Ada sawi caisin, pakcoy sendok, pakcoy putih, dan juga selada. Itu sayuran mahal semua. Pantesan aja dia meraup untung yang banyak gitu ya, karena dijualnya dengan harga 10.000 per ikat. Iya, benar. Padahal rekan Fania, Stefani, beberapa hari yang lalu itu dilaporkan bahwa harga sayur di pasaran ya, terutama pasar Mardika dan pasar Batu Merah itu mencapai 2.000 apa 1.000? 1.000 sampai 2.000 sampai ada yang 1.000 rupiah. Itu karena dikarenakan hasil panen yang melimpah. Namun alasan lain mungkin karena warga Kota Ambon kurang konsumtif sayur begitu. Fania makan sayur? Makan. Sayur apa aja yang dimakan? Yang tidak dimakan? Yang tidak dimakan paling kacang panjang sih. Bukan tidak dimakan, agak kurang suka aja. Tidak suka. Iya. Itu juga salah satu sayur yang tidak bisa masuk di rasa indera perasa saya. Kalau lihat tanaman sayur kacang panjang tuh kayak seneng aja gitu, suka gitu, kayak dia estetik aja gitu, karena kan dia menjalar gitu kan. Iya, Terus benar. sayur kacang panjangnya menjuntai-juntai kan lucu kan, tapi rasanya di lidah tuh Enggak pas gitu loh. Sayur favorit kamu apa? bisa kangkung. Favorit semua orang. Apa lagi? Apalagi ya, Kak? Sawi juga. Sayur mahal semua yang dijual sama Pak Mahulete ini Iya. favorit saya sih sebenarnya. Semuanya. Semua. Ada sawi, ada pakcoy putih juga, selada. Apalagi. Selada agak susah ya kalau di pasar ya. Iya sih, karena dia masuk juga kebanyakan di swalayan yang hidroponik Iya, benar, kan. yes. Dan itu iya agak susah. Begitu, makanya dia agak mahal gitu ya. Next. Oke, boleh. Dia udah nggak sabar di serba-serbi di Kota Ambon. Apalagi nih? Kita punya, setelah digusur Pasar Lama Ambon, Kota Ambon bakal dialihkan untuk lokasi wisata kuliner. Iya, ada kan Stefania di Jumat lalu ya. Jumat minggu kemarin itu pemerintah Kota Ambon akhirnya menggusur Pasar Lama karena disinyalir Pasar Lama menjadi sarang judi begitu. Jadi pemerintah Kota Ambon berkeputusan untuk menggusur Pasar Lama ini dan akan dialih fungsikan untuk lokasi wisata kuliner, sesuatu yang positif ya. Iya. Dan saat penggusuran rekan Stefania ternyata tidak ada perlawanan yang berarti dari para pelapak yang ada di sana. Mereka bahkan pantauan tribunambon.com itu memperlihatkan bahwa para pelapak ini turut membantu ya. para Satpol PP yang datang dengan palu apa segala macem gitu kan. Tidak ada drama-drama berarti seperti sebelumnya yang pembongkaran upaya penggusuran pasar Gedung Putih. Jadi ya
Semoga saja ya dalam waktu dekat ini sudah bisa dialih fungsikan dengan baik begitu. Amin. Biar Kota Ambon tuh makin bagus nggak sih? Amin. Yes. Apalagi posisinya pas di samping Iya, jalan. di jalan gitu. Dan kalau wisata kuliner ini juga bisa menjadi salah satu destinasi Iya, benar. yang bisa dikunjungi bukan cuman oleh warga Kota Ambon, tetapi mereka yang datang dan singgah dan menetap mungkin ya di Iya, Kota benar. Ambon atau travel ke Kota Ambon, dan itu menjadi salah satu pusat kuliner seperti Kuliner. itu. Iya. Oke, nah Tribuners, kita ke informasi olahraga. Eh, di awal 2023 ini banyak kompetisi olahraga terutama sepak bola yang sudah mulai kembali dihidupkan begitu ya pasca kejadian Kanjuruhan yang membuat sejumlah turnamen baik di tingkat lokal maupun nasional itu dihentikan untuk sementara. Namun saat ini sudah digulirkan seperti ada Soretin Cup ya, dan juga apalagi Ada ialah Ventuno 21, Infinity 17, banyak. oke. Nah, kita yang kemarin pada Minggu 5 Februari 2023 kemarin itu sudah dimulai pagelaran turnamen Liga Angkatan Season 2 Kota Ambon nih ya. Meskipun memang sempat tertunda, namun akhirnya digelar kembali seperti Iya, itu. benar. Dan apa saja yang sudah bertanding kemarin kan dibuka sama tuan rumah ya, angkatan 2015 ya. Terakhir, iya benar. Terakhir tapi ada yang Ventuno 21 sama Infinity 17 itu kemarin unggul Ventuno 3-2 dan Wow. Infinity. Oke, pokoknya kalau udah pertandingan angkatan ya, rekan Fania, mau kamu itu dari angkatan sekolahnya di mana gitu ya. Meskipun ini ada turnamen angkatan di Kota Ambon, Iya. tapi mau kamu sekolahnya di luar Kota Ambon pun apa ya? Euforia itu pasti kerasa gitu loh. Iya. Jadi kayak ini angkatan aku nih. Fania angkatan berapa? Angkatan 15. Angkatan 15 yang menjadi tuan rumah. Tuan rumah turnamen kali ini, dan sebentar nanti tuh ada turnamen di jam 8 ya, perlawanan antara angkatan 08 melawan angkatan 17 kalau 14 kalau nggak salah. Ini saya harus akui kalau angkatan 08 itu di mana-mana ya mereka tuh dibilang sebagai tim penghura aja deh, karena mereka nggak jago-jago, tapi nanti dibuktikan sebentar nanti ya. Asik. Mudah-mudahan ada Oke, itu angkatan kami. kabar. Oke, jangan bocor-bocor angkatan, kelihatan ketahuan tuanya. Oke, rekan Stefani, nggak terasa ya kita udah ulas sejumlah berita pilihan selama sepekan ini. Untuk bisa terus mengupdate berita kami ke mana? Untuk terus mengupdate berita kami, Tribuners dapat mengupdate-nya di www.tribunambon.com dan juga di sejumlah sosial media yang kami punya. Ya, kalaupun di sosial media itu nanti dia akan terhubung juga sama www.tribunambon.com. Karena jangan lupa untuk membaca lengkap beritanya ya, jangan judulnya aja. Sekali lagi kalian yang pengen berbagi informasi ya, berbagi yang nanti akan kami ulas dalam karya jurnalistik, yaitu dalam bentuk berita ya, bisa saja dikirimkan tentu saja di beberapa sosial media kami, dan akan admin kami akan membalasnya. Akan di follow up. Iya, di follow. Oke, rekan Fani, rekan Stefani, ini sudah kedua kalinya ya kami menyapa Tribuners ya di tab redaksi ulasan sepekan. Gimana rasanya? Rasanya masih deg-degan. Masih deg-degan? Ketemu Tribuners lo deg-degan. Semangat. Oke,
semoga bisa diatasi ya. Iya, Pokoknya semoga lebih mempersiapkan diri lagi. oh, tapi Stefania udah keren banget, sudah bisa menyampaikan ulasan sepekan kami dengan baik begitu ya. Oke, Tribuners bisa melihat ya effort kami, asik. Usaha kami untuk bisa menghadirkan yang terbaik ke Tribuners. Jangan lupa terus pantengin layar portal kami ya di www.tribunambon.com dan dukung kami di berbagai program digital activity kami, Tribuners. Saya Ajeng Hatal ya. Dan saya Stefani Manuhutu. Kami pamit dari Tab Redaksi, ulasan sepekan. Sampai jumpa pekan depan. Amato.